baru makan di situ. Dia takut ada apa-apa, takut ada yang meracun. Nah, saya pergi ke Tungkal kemarin, ke sini nggak ada yang steril sekarang. Seharusnya coba dulu sebelum saya dapatnya. Loh, kenapa? Saya makan apa aja saya makan. Ada udang dikasih saya makan, ada ikan laut saya makan, makanan khas ini saya makan. Gak takut? Ya. Tahu ya? Kalau kita nggak punya dosa sama orang, kita nggak pernah dolimi orang, kita nggak pernah ngambil uangnya orang, buat apa dah? Takut. Seperti Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ada lagi khalifah kaum muslimin juga. Makanya saya temukan satu, setiap saya diundang pejabat, setiap saya diminta untuk menasihati pejabat, yang saya nasihatin hanya satu. Tirulah pimpinan-pimpinan kaum muslimin. Niscaya Anda akan selamat dunia dan akhirat. Kalau Anda sudah tidak niru pimpinan kaum muslimin, niscaya kalian tidak akan selamat. Umar bin Abdul Aziz, ketika beliau dilantik menjadi pimpinan, ketika dilantik menjadi pejabat, pilihan masyarakat sudah 80% kepada Umar bin Abdul Aziz. Sampai kabarnya kepada beliau, alhamdulillah Umar bin Abdul Aziz, suaramu yang paling banyak. Engkau akan jadi pimpinan, engkau akan jadi pejabat. Umar bin Abdul Aziz langsung menjawab sambil nada-nada susah. Beliau berkata, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini ucapan buat apa ini? Buat orang mati, buat orang meninggal dunia baca inna lillahi. Loh, kenapa beliau tak ucapkan alhamdulillah? Seharusnya kalau dilantik jadi pejabat, alhamdulillah. Takut beliau pintar. Kenapa? Tanggung jawabnya besar. Kalau ada satu masyarakat gak makan, tanggung jawabnya di pejabat tadi. Pimpinan itu menanggung yang dipimpin. Kalau dipimpin ada satu gak makan, dan tanggung jawabnya nanti di akhirat. Kalau kita pimpinan keluarga, ada satu keluarga gak makan, gak sholat, kita bertanggung jawabnya. Semakin pimpinan kita semakin besar, semakin luas, semakin besar juga tanggung jawabnya. Kalau hanya sekedar satu kota, kita jadi pimpinan, satu kota ada yang nggak makan, kita jadi tanggung jawabnya. Kalau jadi presiden, se-Indonesia ada yang nggak makan, ada yang nggak diperhatikan, ditanyai oleh Allah di hari kiamat. Bagaimana kamu jadi pimpinan rakyatmu itu bagaimana? Ada yang nggak makan, ada yang mati kelaparan, ada yang butuh bantuan. Tanggung jawabnya besar sehingga Umar bin Abdul Aziz berkata, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kemudian setelah beliau dilantik jadi pejabat, istrinya datang. Lagi-lagi istri ini ya. Biasa yang goda kaum lelaki ini memang istri. Ulama bisa rusak bejat karena istri. Pejabat bisa rusak karena istri. Istrinya nuntut, pengen yang mewah, pengen yang megah, suaminya nggak mampu, uangnya nggak cukup, korupsi. Makanya dalam hadis itu disebut nanti di akhir zaman yakunu halakul rajul ala yadai zaujatin wa waladin. Nanti di akhir zaman seseorang itu bisa rusak, bisa bejat karena istri dan anaknya. Kenapa? Yu'ayyirunahu bima laysa fi. Dipaksa memberikan sesuatu, mendapatkan sesuatu, sedangkan orang tersebut tidak mampu. Kerjaannya petani, anaknya minta belikan sepeda motor ninja. Waduh, tidak mampu. Akhirnya curi.
Suaminya kerjaannya biasa-biasa, istrinya minta belikan HP BlackBerry. Gak mampu. Bagaimana? Mencuri, korupsi. Ulama begitu. Apalagi ulama kadang-kadang istrinya 4 ya. Tapi alhamdulillah saya masih 1. Saya masih bisa tambah lagi. Bukan hanya 1, kalau 1 terbatas, hanya 1 kali terbatas. Tapi masih ulama juga begitu. Istrinya minta belikan mobil mewah. Apalagi istrinya 2. Satu mobil, gak punya uang. Bagaimana caranya biar dapatkan uang? Akhirnya jual agama. Yang halal dikatakan haram, yang haram dikatakan halal. Yang sesat dikatakan benar, yang benar dikatakan sesat. Biar dapat uang. Rusaknya lagi itu dari wanita, makanya wanita harus jadi wanita yang solehah. Kalau rusak berarti tanggung jawabnya ibu-ibu ini. Kalau suaminya rusak gara-gara istrinya. Kemudian istrinya Umar bin Abdul Aziz ini agak lama. Terus istrinya Umar bin Abdul Aziz ini setelah suaminya dilantik jadi pejabat, datang istrinya. Dari suamiku, aku pengen beli cincin berlian. Aku pengen beli gelang emas. Aku pengen beli baju yang bagus. Belikan, kamu kan sekarang pejabat. Kata Umar bin Abdul Aziz, iya, saya belikan semua. Saya belikan emas, saya belikan berlian. Tapi satu-satu, kamu cerai dengan aku. Kata istrinya, buat apa emas, buat apa berlian kalau aku cerai dengan kamu lagi. Umar bin Abdul Aziz. Inilah mereka. Para hadirat yang dirahmati oleh Allah, bukan hanya pejabat yang tanggung jawabnya besar. Sebagai orang tua juga tanggung jawabnya besar. Jika kita nggak berhasil mendidik anak, kita nggak memberi mereka masukan ilmu agama, maka anak tersebut akan menyeret kita ke api neraka. Dalam Al-Quran dikisahkan ada seseorang anak karena dia banyak melakukan dosa maksiat dimasukkan ke neraka. Ketika di neraka disiksa melihat ayah ibunya masuk surga. Akhirnya si anak tadi yang di neraka tadi menjerit kepada Allah, Rabbana innana ata'na sadatana wa kubara'ana fa'adalluna sabila Rabbana wa'adihim bi'faini minal adab wal'anhum la'nan kabira. Ya Allah, saya masuk neraka ini gara-gara orang tua saya, ya Allah. Orang tua kami yang mengajarkan kami ilmu agama, ya Allah. Kami dibiarkan maksiat, ya Allah. Kami dibiarkan pacaran, ya Allah. Kami dibiarkan membuka aurat, ya Allah. Karena mereka aku masuk surga, ya Allah. Rabbana atihim dhifaini minal adab. Ya Allah, sebagaimana Engkau menyiksa aku di api neraka, siksalah mereka 2 kali lipat, ya Allah. Siksalah mereka 2 kali lipat, ya Allah. Wal anhum laknan kabira, dan laknatlah mereka, ya Allah, dengan laknat yang besar. Sehingga orang tua tersebut dipegang oleh malaikat, diseret, dimasukkan ke api neraka. Wahai malaikat, aku pintu surga, aku sudah masuk surga. Iya, engkau beramal untuk dirimu sendiri, tapi engkau membiarkan anakmu bermaksiat. Silahkan engkau masuk neraka bersama anakmu. Saya hati-hati. Walaupun Anda sholatnya 5 waktu, sunnah dilakukan, ngajinya banyak, tapi kalau anaknya buka aurat, siap-siap masuk neraka. Walaupun Anda rajin ke masjid, soft di depan, tapi biarkan anaknya pacaran, siap-siap diceburkan di api neraka. Anak bisa menyeret kita ke api neraka dan bisa melicinkan jalan kita ke surga. Kalau kita berhasil mendidik mereka dengan pendidikan agama yang kuat, niscaya anak tersebut akan mempermudah kita masuk surga. Tapi kalau kita mengabaikan mereka,
nggak ngurusi agama mereka, nggak masukkan ke madrasah, nggak masukkan ke pesantren, siap-siap anak tadi akan menyeret di neraka. Kesimpulannya yang terakhir, kesimpulannya, siapapun di dunia ini, dari ulamanya, dari pejabatnya, dari masyarakatnya, dari para orang tua, mereka semua ini rusaknya karena kurangnya pemahaman ilmu agama. Oleh karena itu, kalau kita ingin ulama kita jadi ulama yang baik, pejabat kita menjadi pejabat yang baik, maka generasi yang sekarang, generasi yang akan datang harus kita siapkan generasi-generasi yang memiliki ilmu agama yang kuat sehingga tidak mudah dirayu dan digoda oleh dunia. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan hidayah kepada kita semua. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan pemimpin kita pemimpin yang saleh. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan ulama kita ulama-ulama yang bisa menuntun ke surga. Ya Allah ya Rabb, hidupkanlah kami ya Allah dengan keadaan yang baik ya Allah. Keadaan yang penuh dengan ibadah ya Allah. Ya Allah, anak-anak kami ya Allah, pahamkan mereka ilmu agama ya Allah. Isi mereka dengan ilmu agama ya Allah. Jadikan mereka orang-orang yang mengerti agama ya Allah. Orang-orang yang mengamalkan ilmu agama ya Allah. Ya Allah ya Rabb, anak-anak kami ya Allah, jadikan mereka sebagai teman-teman kami ke surga ya Allah. Jadikan mereka penonton-penonton kami ke surga ya Allah. Ya Allah ya Rabb, jangan jadikan anak kami ya Allah anak-anak yang rusak, anak-anak yang bejat, yang bisa menyeret kami ke api neraka ya Allah. Berilah petunjuk anak-anak kami ya Allah. Berilah hidayah anak-anak kami ya Allah. Berilah petunjuk para pemimpin kami ya Allah. Berilah petunjuk kepada ulama-ulama kami ya Allah. Ya Allah ya Rabb, berilah kami semua ya Allah husnul khatimah ya Allah. Husnul khatimah ya Allah. Husnul khatimah ya Allah. Ada minni. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.